sebetulnya sejak sebelum ditabiskan saya sudah sangat peduli dengan tanah, dengan alam, dengan bumi, dengan pertanian. Karena memang kebetulan saya hidup lebih dihidupi, saya merasa lahir dari tanah. Dari kecil saya dilahirkan dari keluarga petani miskin, sehingga harus dengan kerja keras bisa makan, saya harus dengan kerja keras bisa sekolah. Tapi bukan saya merasa terpaksa di tanah. Ada satu kecintaan dengan tanah itu. Saya paling senang pulang sekolah ada di sawah seperti tempat ini, bagaimana sawah-sawah yang dengan angin yang sejuk-sejuk meskipun panas, tetapi karena angin yang semilir ini membuat berada di sawah itu merupakan sebuah keindahan. Sehingga memang ketika saya dipisahkan dari sawah masuk seminari, saya merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang saya dicabut dari akar saya. Di sawah itu ada kedekatan dengan air, dengan tanaman, dengan udara, dengan cuaca. Itu semua memberikan memupuk kecintaan saya terhadap alam, di mana alam ini merupakan cinta Allah yang mau menyapa kita. Nah, pada waktu saya ditabiskan, kerinduan untuk kembali ke tanah itu dimubalkan kembali atau muncul kembali, apalagi saya ditugaskan di paroki pertanian Purworejo. Di Purworejo saya tahun 97 sampai 99 saya mengadakan pertama-tama pada waktu kami syukuran pada bulan Agustus, saya mengadakan pemberkatan benih massal di Purbowono di atas gunung. Karena pada waktu itu ada terkenal dengan peristiwa Krismon. Kita takut kalau orang tidak bisa makan. Bagaimana supaya orang itu bisa makan? Ya kita harus kembali menanam. Dan menanam itu tidak lain kecuali kita mengembalikan bibit itu dari Allah. Lalu dari peristiwa pemberkatan bibit-bibit itu timbul satu ide yang lain. Bahwa setiap buah itu ternyata mempunyai misi kehidupan. Bahwa setiap buah yang ada itu di dalamnya ada biji yang kalau kita tanam bisa menjadi tanaman atau pohon yang bisa menghasilkan buah. Lalu pada tahun 99 ketika saya ditugaskan di Kutoarjo, sampai di sana setiap saya pergi ke kampung, pergi ke stasi, saya mengajak anak-anak. Sebelum membawa anak-anak itu saya mengumpulkan, saya juga mengajak umat sekalian, kalau makan buah jangan buah itu dibuang isinya, tetapi bijinya dikumpulkan, dikeringkan, kalau sudah kering dibawa ke pastoran. Sehingga saya dulu mendapatkan stipendium, persembahan itu berupa biji-biji 1 karung, 2 karung di pastoran, dan itu yang saya bawa ke stasi sambil membawa anak-anak. Saya ajak mereka itu, ayo kita berlomba lempar-lemparan. Padahal sebetulnya ini sambil melempar biji. Karena sekarang ini yang membawa biji-biji itu yang bisa sampai ke gunung-gunung, tempat-tempat yang sulit itu sudah tidak ada, kelelawar sudah kurang. Terus burung-burung sudah habis karena dibunuh orang. Supaya bibit-bibit yang merupakan pembawa misi kehidupan itu sampai ke tujuan, kita yang memuliakan bibit dengan dikeringkan, dikarungkan, kemudian kita bawa ke kampung-kampung. Yang ada yang mau nanam ya silahkan nanam, yang tidak kita lempar-lempar ke tempat-tempat yang kira-kira bibit itu nanti akan tumbuh. Saya kerap kali dulu melempar-lempar di kuburan, karena di kuburan itu ada kuburan dulu. Di kuburan itu biasanya ada tempat yang lapang kering. Nah kalau di tempat yang lapang dan kering itu dilempari bibit apapun, nanti akan tumbuh. Siapa tahu, tidak tahu, bukan saya yang akan memetik buah. Nanti suatu ketika itu buah itu akan memberikan kehidupan, karena setiap buah yang ada adalah mempunyai misi kehidupan. Misi kehidupan yang pertama, bibit itu nanti tumbuh menjadi tanaman, tanaman yang tumbuh nanti memberikan buah, buah itu berguna bagi kehidupan kita. Entah buah itu enak dimakan atau tidak, karena setiap buah pasti punya misi kehidupan. Nah itu dari situ pengalaman itu saya
tumbuh dan berkembang. Ketika saya ditugaskan juga di pedalaman Maluku sana, ada kerinduan yang lain, yaitu bahwa di sana ada pembabatan hutan, penghancuran hutan. Nah, pada waktu saya masuk ke daerah-daerah situ, tadi dikatakan bahwa tanah batu bertanah, di sana memang batu bertanah. Artinya batunya banyak, tanahnya sedikit. Bagaimana memanfaatkan tanah yang sedikit itu menjadi sumber kehidupan. Lalu saya mengajari mereka membuat kompos, membuat itu. Lalu di tempat-tempat yang tadinya kering, kosong, tadinya hutan, setelah dibabat, kita harus membawa misi kehidupan itu, cari bibit untuk dibawa ke situ. Saya kira bibit itulah sabda Tuhan sebenarnya. Sabda Tuhan itu adalah sabda kehidupan. Kalau kita membawa bibit ke tempat yang tidak ada bibitnya, kita sebetulnya mewartakan kabar gembira, kehidupan, mewartakan kabar keselamatan. Siapa yang ada bibit, di situ sebetulnya ada kehidupan, ada keselamatan. Nah, kalau kita diajak untuk merenungkan, pergilah ke tempat yang dalam, duk in altum. Artinya memang untuk membawa bibit, menghargai bibit, mau peduli dengan tanaman, itu sebetulnya tempat yang dalam, yang orang malas karena takut bahaya atau takut kesulitan. Nah, tetapi kalau anak-anak muda kita ajak ke tempat itu, mau bersusah-susah, mau bersulit-sulit sedikit, sebetulnya di situ kita itu menjadi pengikut Kristus sungguh. Ikutilah aku, artinya ya Yesus mengajak kita sedikit mau susah. Tidak hanya enak-enak saja tinggal panen. Kalau panen siapa saja senang, tetapi siapa yang mau menanam itu yang sulit. Banyak orang tidak mau tidak mau menanam tapi maunya panen, dan itu akibatnya banyak orang yang menjadi koruptor atau orang yang suka hidup mewah tanpa mau susah-susah. Ini zaman sekarang dengan budaya instan. Budaya instan itu hanya bisa kita kikis pelan-pelan kalau anak-anak muda mau kita ajak untuk bersusah-susah. Nah, tani lestari atau pertanian organik itu banyak susahnya pada awalnya, tetapi berkatnya lebih banyak karena tanah menjadi hidup, biota tanah itu nanti jasad renik mikroorganisme kalau hidup, tanah akan jadi hidup. Ini contohnya tanah ini tanah ini sedang dikosongkan, diliburkan, tidak ditanami. Tetapi nanti kalau sudah ditanami, dia akan hidup karena ada unsur-unsur yang memang ditanam di sini, yaitu bibit mikroorganisme yang dibiarkan tumbuh. Nanti kalau sudah ditanami, itu tanamannya memang cuma 1 atau 2, jaraknya jauh sekali. Tetapi pada waktu sudah mulai hidup, berkembang, di atasnya itu lebih gemuk, di atasnya rapat, dan nanti pada waktu panen bisa rapat sekali karena tanahnya hidup. Tapi dengan metode pertanian instan dengan urea, memang diberi makanan, diberi pupuk banyak-banyak, tetapi pupuk itu semakin hari semakin menuntut banyak, tidak memberikan berkat, malah membuat petani semakin miskin. Nah, saya kira kalau kita mau mengikuti Yesus berarti juga kita mau susah payah sedikit untuk kemudian bersuka cita, kebahagiaan di masa mendatang, panen raya, panen yang banyak itu karena kita tidak biaya pemeliharaan semakin turun, tetapi panen semakin melimpah. Sekarang ini terbalik, petani-petani itu biaya untuk memelihara semakin mahal karena pupuk mahal, pestisida mahal. Nah, itu kalau kita menggunakan metode SRI dan metode organik, itu biaya pupuk semakin murah karena kita buat sendiri. Kemudian biaya pestisida semakin murah karena kita bisa membuat sendiri. Kalau berkelebihan pembuatannya bisa kita barter dengan orang lain, sehingga dengan demikian kita mempunyai penghasilan tidak hanya hasil dari pertanian tapi juga hasil dari pembuatan pupuk maupun inilah saya kira bentuk dari duk in altum atau menebarkan jalan ke tempat yang lebih dalam, lebih sulit, tetapi pada akhirnya kita bisa panen dengan melimpah dan penuh sukacita. Jadi kalau kita menghargai bibit-bibit yang baik itu, sebenarnya itu kita juga mati, artinya kita mau sedikit susah payah, kita tidak enak karena
Karena kalau kita ngopeni membuat bibit itu menjadi bibit yang baik, ngurusi dan kemudian ngirim ke desa, sebenarnya kita mati karena membuang waktu, kita sepertinya sia-sia. Tetapi sebenarnya di situ ada keselamatan, yaitu bibit yang baik ditempatkan di lahan yang baik dan nanti menjadi sumber kehidupan. Tapi selama ini bibit yang terbaik yang ada di kota itu mati sia-sia di TPA, di tempat pembuangan akhir. Kan sayang. Rasanya kalau kita mau mengikuti Yesus yang bangkit, ya mari kita bersama-sama menghargai setiap bibit yang ada, yaitu entah itu makanan yang terenak. Biasanya kalau kita membeli bibit buah kan yang paling manis, yang paling enak, tapi biasanya bibitnya kita buang dan nanti pembantu membuang ke kotak sampah itu. Coba kalau seandainya ini membuat sebuah gerakan bersama, keselamatan bersama, penghargaan kepada bibit itu, saya kira nanti bisa menjadi sumber yang di desa-desa tidak kekurangan bibit, yang kota-kota tidak menjadi kuburan massal bagi bibit yang terbaik itu. Mari kita mengikuti Yesus yang bangkit. Iya.